nggak ada biaya buat 86. Akhirnya aku yang disuruh nyariin. 86 berapa kira-kira? Nggak nyebutin nominal ya, cuma katanya mintanya mobil Avanza 1. Kemarin totalnya itu 94 juta. Ketemu lagi sama saya Hadi, host dari HS Channel. Saat ini saya kedatangan seorang teman ya, yang baru bebas dari lembaga pemasyarakatan. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Mas. Ya, aku Angga, nama panggilan Angga Reza, dari Surabaya. Pekerjaanku sebelumnya dunia malam memang. Dunia malam ya. Dunia malam. Jadi mainnya pas malam-malam ya. Malam-malam, makanya agak gelap-gelapan dikit. Oke, ya apa nih yang lo mau ceritain tentang masalah dunia narkoba nih? Soalnya kita di sini kontennya tentang narkoba ya, agar memberikan pembelajaran bagi broensis yang di luar sana agar tidak terjeblos di lubang yang sama. Ya. Jadi apa nih yang mau diceritakan tentang masalah narkobanya? Narkoba, mana ya narkoba ya? Narkoba enak, bener enak. Terus enak bro, sesaat ya. Bener enak sesaat. Setelahnya hancur semuanya. Kenapa tuh bisa dibilang anaknya saat sesudahnya hancur? Mungkin bisa diceritain sedikit tentang awal mulanya? Waktu awal mula aku pakai ya. Waktu awal mula aku pakai dulu sebenarnya dari temen sih. Dulu kan aku profesi DJ di luar. Aku sebelum kenal narkoba dulu memang mau kayak kreasi lagu, cari ide-ide lagu tuh apa ya agak susah. Terus ada temen bilang gini, kamu pengen ada imajinasi gimana maksudnya? Coba. Terus aku tanya, itu yang dimasukin gimana? Kamu coba pakai, pasti imajinasimu banyak. Kamu bikin apa, bikin lagu atau bikin apa, pasti keluar semua lah. Ya, aku nyoba pakai, emang bener. Kita mau apa, kita mau ngelakuin apa, itu gimana ya? Kayak cepet ide-ide itu keluar semua. Saat setelah pakai ya, nggak setelah pakai. Udah agak lama kita pakai, efeknya hilang. Bingung. Itu awal aku pakai. Awal aku pakai kayak bingung. Kira-kira pakai pertama kali itu tahun berapa, Mas? Aku mulai pakai sabu. Mulai pakai sabu itu tahun 2013. Jadi 2013 langsung pakai sabu. Pakai sabu. Oke. Terus kan dikenalin sabunya dari temen itu ya? Dari temen. Berapa lama kira-kira pakai sabunya? Aku pakai sabu sekitar tahun 2013 sampai tahun 2015. Oke. Sempat berhenti setahun. 2016 kira-kira bulan November. Gara-gara galau. Wah, galau. Galau gara-gara cewek. Aduh. Terus Gara-gara cewek putus asa ya kan? Frustasi gitu ya. Akhirnya ketemu temen lagi, temen yang lama itu tadi. Oke, ketemu temen lama. Diajak mas. Kenapa bro? Kok bengong ya? Sumpah bro. Sumpah kenapa? Pasti gara-gara cewek ya kan? Iya. Ayo ikut aku. Mana? Setelah enak. Jadi aku mau ikut. Diajak ke rumahnya. Pakai lagi. Pikiran fresh, nggak mikir apa-apa. Yang penting happy. Mulai dari situ
yang aku pikirin habis makan cuma bikin lagu, cuma itu tuh, cuma bikin lagu. Akhirnya dari situ ketergantungan, mau bikin lagu harus cari. Jadi teman ini berpengaruh sebenarnya ya? Memang kita kan memang pengaruh narkoba paling kuat dari lingkungan, Ya? Dan dari apa ya, dari pergaulan. Oke. Terus dari 2016 mulai lagi. Terus sampai berapa lama mulai lagi dari 2016 sampai akhirnya berhenti? 2016 akhirnya aku ketangkep tahun 2000. Pernah ketangkep juga? Pernah ketangkep juga loh. Oke. Ketangkepnya kapan kira-kira? Ketangkep tahun 2021 bulan April. Jadi make dari 2016 mulai lagi sampai 2021. Oke. Tangkep, masuk kena polsek itu waktu itu. Kena polsek. Sebenarnya bukan aku yang ada temen ketangkep dulu. Gara-gara chat, ternyata ceweknya temen aku tuh apa ya namanya ya? Kayak nyokot itu apa namanya nyokot itu ya? Oh, cerita ngasih tahu gitu. Ngasih tahu. Oke. Aku biasanya main sama ini, gitu. Akhirnya itu sekitar jam 10 jam 11-an mereka ketangkep, jam 1 aku dijemput. Jadi ada kecek spare dari jam 11 sampai jam 1 ya? Ada space-nya. Space-nya. Jadi mereka ketangkep duluan, jam 1 aku dijemput. Waktu dulu aku digerebek itu nggak ada barang bukti, nggak ada, cuma dilihat chat. Oke, di press gitu? Di press dilihat chat, kamu ada hubungan apa sama ini? Ya temen Pak. Temen apa? Ya cuma sekedar temen Pak. Ini sama salah satu nama cewek. Ya ini siapa? Tetangga kos Pak. Akhirnya dari situ aku dibawa ke polsek. Oke. Dibawa ke polsek, ditanya-tanyain, kan tes urin. Di tes urin itu positif memang, positif semua, dari situ ketahuan. Nah, temen-temenku yang baru ketangkep tadi itu nggak apa ya, dia nggak punya biaya buat. Biaya untuk apa nih Mas maksudnya? Jadi gini kan, apa ya, kayak gitu kan kayak permainan ya. Untuk 86 maksudnya? 86. Oke, ya terus. Biasanya 86, nggak ada biaya buat 86, akhirnya aku yang disuruh nyariin. 86 berapa kira-kira? Nggak nyebutin nominal ya, cuma katanya mintanya mobil Avanza 1. Wow! Mobil Avanza 1. Mobil Avanza second aja udah 100 juta lebih? Baru. Oh, baru. Kita baru, oke. Iya. Terus? Mobil Avanza baru. Aku mikir. Yang minta itu siapa ya nih? Oknum, salah satu oknum. Salah satu oknum polisi yang ada di polsek itu? Iya. Oke. Oknum. Akhirnya aku mikir gini, uang dari mana segitu? Kenapa aku kasih uang segitu? Aku nggak yakin juga bisa keluar. Oke. Permainan lah. Gini, kalau polisinya bilang gini, kalau kamu ini dibiarin gini, barang buktinya banyak. Hukuman itu bisa sampai 7 tahun, 8 tahun. Oke, terus? Hukuman bisa 7 tahun, 8 Karno tahun. langsung ya? Karno, bingung. 7 tahun. Bisa tua di penjara. 7 tahun dalam penjara, wis bongko pasti. Kena. Terus? Akhirnya aku minta solusi gimana caranya hukuman itu bisa berkurang. Oke. Nah, dikasih jalan keluar salah satu oknum. Kalau kamu bisa ngilangin barang bukti sebagian barang bukti. Aku tanya, nominal berapa kira-kira? Nyebutin nominal kurang lebih 50. Kurang lebih 50 juta. Orang tua tak suruh jual mobil. Suruh jual mobil, bayar. Terus waktu sidang pertama, oknumnya nyarankan buat minta tolong ke jaksa. Minta tolong ke jaksa buat ngerendahin hukumannya lagi. Jadi sempat ngasih uang ya? Sempat ngasih ya. Sempat ngasih uang. Minta tolong lah. Minta tolong. Oke. Ke oknum tersebut, dan memang hukumannya tinggi atau murah? Memang pendek?
Pendek memang nyata berkurang. Kena berapa waktu itu? Waktu itu aku tuntutannya 3 tahun. Untuk 3 tahun. Vonisnya 2 tahun 6 bulan. 2 tahun setengah berarti. 2 tahun setengah. 2 tahun 6 bulan itu nominal yang dikeluarin kira-kira habis berapa? Nominal yang dikeluarin totalnya itu 94 juta untuk 1 orang atau 2 orang? Buat dua pihak. Maksudnya? Jadi gini, waktu pertama di Polsek itu ngeluarin uang buat mengurangi barang bukti. Itu 44. Sebenarnya minta 50, dinego 44. Terus disarankan ke sama salah satu oknum, ke jaksa, pastikan. Orang tua yang ke jaksa, ternyata jaksa minta 50. Minta 50, dinego nggak bisa ya dikasih 50. Tapi memang bener sidang cepat, memang dipermudah semua. Waktu pertama kali tuntutan itu alhamdulillah sudah 3 tahun tuntutannya, mungkin bisa 2 tahun lah, memang janjinya 2 tahun. Janji 2 tahun, ternyata waktu vonis 2 tahun setengah. Jadi 94 juta itu udah sama total yang Totalnya di kantor polisi itu? Iya. Oke. Setelah sidang nih Mas, setelah tangkap kan nggak mungkin selamanya di kantor polisi, ya kan? Sampai otomatis dipindah ke salah satu rutan lah, ya kan? Nah, apa sih kegiatan sampean di dalam rutan tersebut? Jadi gini, ini ceritanya menarik nih. Apa nih? Apa ya? Memang bener kalau ada yang ngatain, di dalam lebih mudah. Maksudnya lebih mudah? Lebih mudah kan ngedapetin kita apa yang paling narkoba, memang lebih mudah. Sampean bilang di dalam lebih mudah untuk mendapatkan Narkoba lebih mudah untuk mendapatkan narkoba. Kenapa bisa lebih mudah? Gimana ya? Aku kaget juga waktu awal masuk di polsek gitu ya. Kita di luar mau make khawatir ketangkap. Khawatir ditangkap. Oke. Kita di dalam make malah dijaga. Oh, jadi di kantor polisi sempat make juga? Sempat. Yang masukin? Masukin sendiri, ada teman. Oh. Jadi Tapi kan setiap masuk kan ada besukan itu biasanya kan digeledah Mas. Iya. Itu kok bisa lolos gimana caranya? Jadi gini, kita kan ngambil hatinya dulu lah. Hati yang jaga. Oknumnya. Oke. Ambil hatinya dulu, sampai gimana mereka mau percaya. Sama sedikit ngasih uang rokok. Oke. Gitu. Uang rokok. Setelah itu waktu masukinnya di nasi. Jadi besukan kan dibawakan nasi, nah di dalam nasi ditaruh barangnya. Jadi di dalam polsek masukin barang ini sama kayak Lebih aman ya? lebih aman, di depan ada yang menjaga. Oke, ini untuk Forensis yang di luar sana, ini sebenarnya bukan untuk ditiru atau untuk diikuti ya sebenarnya. Ini sebuah pembelajaran untuk instansi terkait agar bisa lebih waspada lagi dan lebih teliti lagi lah untuk hal-hal seperti itu. Takutnya nanti malah kebobolan lagi. Jadi, ini sebenarnya sebuah pembelajaran untuk kita semua agar instansi terkait atau dari pihak kepolisian agar bisa lebih waspada dan teliti dalam hal-hal menangani besukan seperti itu. Oke, terus Mas? Terus setelah dari polsek itu kira-kira 3 bulan di salah satu polsek saya dikirim ke rutan. Oke, ke rutan. Kirim ke rutan. Di sana aduh baru bener-bener merasakan dihukum. Dari Hidup susah gitu maksudnya. Hidup susah. Mendapatkan pembelajaran lah. Pembelajaran di sana. Pembelajaran jadi gimana ya? Kehidupan di sana emang kalau kita untuk mendapatkan narkoba itu mudah, lebih mudah di dalam. Lebih mudah dapetin narkoba di dalam dibanding di luar. Tapi kalau dengan apa ya? Kita kembali lagi dengan diri kitanya, terus kita lihat dari keluarga kita, kasihan sebenarnya
kita pikir kita uang dari mana, ya kan? Uang dari mana buat beli ini, dan apa kalau nggak minta uang dari keluarga. Terus gini Mas, tadi kan sampean bilang mendapatkan narkoba di dalam lebih mudah. Memang sebebas apa sih narkoba di dalam? Narkoba di dalam memang nggak sebebas kayak apa ya, Kak? Kayak jualan kacang gitu. Las Vegas itu enggak. Cuman kita harus ada sembunyi-sembunyi lah. Oke. Jadi kalau buat mencarinya lebih mudah mencarinya. Emang petugas-petugas yang ada di dalam rumah tahanan itu nggak tahu apa di dalam ada yang jual seperti itu? Kalau faktor itu kurang paham lah ya. Tapi kalau kita ambil kesimpulan aja lah, ambil kesimpulan masa nggak ada penjagaan sih? Biasanya ya saya juga kurang tahu lah ya. Mungkin entah dari masuknya dari orang-orang kunjungan atau memang ada oknum-oknum tertentu yang memang melegalkan seperti itu. Ini juga sebenarnya teguran untuk instansi terkait juga agar bisa lebih dibersihkan lagi tempatnya. Karena kalau di dalam penjara masih ada barang-barang seperti itu, yang kita tahu kan penjara itu lingkungan tertutup. Iya. Ya, lingkungan tertutup. Kalau memang masih ada, berarti kan masih ada oknum-oknum yang memang melegalkan untuk hal-hal seperti itu. Bukannya teman-teman yang penyalahguna ini pulih dari ketergantungan di dalam penjara, tapi malah makin jadi nanti. Makin jadi, ya. benar. Oke. Terus setelah sampean di rutan itu berapa lama, Mas? Aku di rutan itu sekitar 2 bulan. Itu merasakan dari makanan. Pertama kali masuk rutan itu apa ya? Nggak doyan makan. Lihat makan ada. Memang makanannya kenapa nih? Tidak layak untuk dimakankah atau seperti apa? Dikatakan nggak layak. Apa ya? Hampir nggak layak. Kalau menurutku hampir nggak layak. Hampir tidak layak. Okay. Juga dari apa ya? Dari tempat makannya juga. Mungkin dari segi banyaknya napi yang di sana, nyucinya mungkin kesusahan mungkin atau. Oke. Dengan sebanyak ribuan mungkin ya, ribuan orang sana cucinya tidak sebersih kayak kita cuci piring di rumah gitu kan. Oke, terus jadi apa ya? Mendapatkan pelajaran, intinya aku mendapatkan pelajaran gini dari masuk ini ya. Pelajarannya itu aku bisa menghargai makanan sekecil apapun. Jadi nggak buang-buang makanan. Jadi nggak kayak kehidupanku yang sebelumnya. Memang makan pilih-pilih, pengen makan ini, ada makan ini nggak mau, pengennya makan ini beli, pengen makan ini beli. Jadi bisa merasakan susahnya. Bisa menghargai sebuah uang juga, ya, terus juga bisa menghargai sebuah makanan. Jadi karena tidak semua orang di luar sana bisa makan seperti kita gitu kan. Benar. Terus berapa lama sampai ada di rumah tahanan itu? Di rutan kira-kira 2 bulan. 2 bulan, terus saya dipindah di salah satu lapas. Itu sebelum saya pindah dengarnya itu enaknya gini, katanya sih di sana pertama katanya tempatnya bos. Yang kedua katanya dalam pengurusan enak. Katanya setelah saya pindah sana di lapas saya makin jadinya dalam hal penggunaan narkoba. Ada juga di lapas itu? Ada juga. Banyak juga? Banyak juga. Oke, di dalam lapas itu sampean makainya seminggu berapa kali? Kalau pertama kali masuk lapas, bisa seminggu 3 kali, 4 kali. Uangnya dari mana itu? Nah, kembali lagi kan. Kasihan keluarga itu tadi loh. Oh, jadi mintain keluarga terus? Keluarga terus. Sampai apa ya, dinamakan
istri apa ya, kalau istri belum sah sih, istri pacar lah ya. pacar. Sampai tiap kali telepon pasti tengkar. Tiap kali telepon minta uang. Emang nggak dikirim marah-marah. Jadi sensitif. Sensitif. Ya, sensitif, terus juga terlalu banyak demand, terlalu banyak permintaan gitu. Oke. Ya. Maunya make aja. Maunya make. Oke, setelah itu sampean di lapas itu berapa lama? Di lapas itu dari bulan 10 sampai bulan 1 ya 12 4 bulan. Jadi 4 bulan aku di blok gitu. 4 bulanan di blok, merasakan itu, keluarga hancur, nggak ada kepercayaan keluarga ya karena itu tadi, karena narkoba. Ya. Setelah itu saya ada program rehab Di lapas itu? di lapas itu. Jadi ada yang jual juga, ada tempat rehabilitasi juga. Oke, jadi enak nih ya. Jadi kalau memang ada yang jual, terus ada tempat rehabilitasinya, yang make-make tinggal diambil untuk buat rehabilitasi ya. Oke, terus? Jadi waktu aku pertama kali dipanggil masuk rehabilitasi, aku bingung. Aduh, ada yang bilang katanya gini di sana, ada yang katanya gini, bingung kan? Mana ya? Yang dipikiran itu nggak bisa pakai lagi. Nggak bisa pakai lagi ya, lagi. Aduh, gimana ya? Tapi setelah kita jalani di program rehab itu memang gimana ya? Susah jelasinnya. Kita mendapatkan perubahan besar memang. Apa aja kira-kira yang sudah berubah dari diri sampean? Kayak dari kepercayaan keluarga. Oh, berarti keluarga sudah percaya lagi ya? Sudah mulai percaya lagi. Yang kedua, sudah dari adiksi kita untuk penggunaan narkoba itu bisa lebih dikendalikan lagi. Oke. Apa lagi ya? Semuanya itu kita lebih bisa merasakan gimana sih kita hidup tanpa narkoba. Nah, terus kan tadi sampean bilang sampean dipindah ke salah satu lapas dengan harapan bahwa yang sampean dengar di lapas tersebut pengurusannya mudah, terus juga tempat bos-bos. Setelah sampean dipindah itu apa sih yang sampean dengar itu benar-benar itu terjadi? Dari pengurusan ya, waktu aku di tempat rehabilitasi, kan ngurusnya waktu di tempat rehabilitasi. Oke. Ngurus di sana, aku nyoba ngajukan. Waktu itu ada program asimilasi katanya, asimilasi di rumah. Jadi awal denger sih cuma katanya jalani setengah hukuman pulang, katanya awal itu. Nah, saya jalanin, ada yang bilang juga katanya gratis gitu. Gratis nih, gratis ya, tertarik gratis. Gratis katanya. Yang bilang itu petugas atau sesama napinya? Salah satu oknumnya. Oh, salah satu oknum. Oke. Gratis. Tertarik lah ya. Oke, nyoba ngajuin. Awalnya kita minta salah satu persyaratan dari rumah ya. Persyaratan. Oke lah, awalnya dimintain buat materai. Materai. Setelah berkas-berkas di rumah nyampe, kita ke lapas, kita kirim balikan ke rumah buat tanda tangan RT RW gitulah ya. RW lah gitulah ya. Tanda tangan. Setelah itu ada aja panggilan. Katanya panggilan apa ya? Panggilan untuk apa nih? Panggilan remisi. Waktu yang pertama ini panggilan remisi. Panggilan remisi. Oke, panggilan remisi. Ada salah satu oknum ini SK kamu udah turun, kamu remisimu udah keluar. Oh ya Pak, alhamdulillah. Bilang gitu kan. Nah, ini masuk nggak ada bancaannya katanya. Bancaan apa maksudnya? Nah, bancaan kan kata lainnya entah. Alhamdulillah. Buat selamatan lah ya. Oke. Ada uang selamatan. Makasih. Nominal berapa ya guys?
50.000 lah. Ya 50.000. 50.000 uang rokok lah. Ya. Waktu itu udah ya kan. Terus waktu pengurusan kembali lagi pengurusan asimilasi dipanggil. Nanti buat ditanya-tanya lah, ditanya-tanya rokok lagi, uang rokok lah. Oh ini setiap ke depan ngasih rokok, ngasih. Oke. Bahkan mau tanya pun ada uang rokok lagi. Jadi nanya uang rokok. Nanya cuma sekedar nanya, kita nanya pengurusan kita sampai di mana, harus ada uang rokok. Nominal? Ya 50.000 lah. 50.000. Jadi setiap kali datang untuk bertanya itu harus ada uang buat beli rokok gitu ya. Untuk oknum tersebut gitu ya. Nah, totalnya berapa Mas kira-kira? Totalnya dari awal ngurus sampai bebas ini nominal 900 ribuan. 900 ribuan. Ke satu orang atau dibagi-bagi gitu? Dibagi-bagi pastinya, karena kan di sana kan sebelumnya kan banyak. Oke. Mungkin kalau satu dari pengurusan gimana ya, katanya gratis, ada aja alasannya itu buat apa ya, cari uang rokok itu tadi, ada aja. Oke. Jadi cuman slogannya doang gratis ya, cuma katanya doang gratis ya. Oke, ini juga masih diperhatikan untuk instansi terkait ya, agar yang slogannya no pungli, no halinar itu tolong dilaksanakan, jangan cuma hanya sebuah banner ataupun sebuah slogan, tapi yang sebenarnya memang masih banyak oknum-oknum yang membuat pungli. Gitu. Ya, bener. Kasian juga kita, kayak teman-teman kita yang di lapas ya kan, mereka udah keluarin uang banyak, dijanjikan pulang cepat, ternyata pulangnya juga masih lama gitu. Banyak teman-teman kita yang di sana apa ya, merasa kasihan lah. Oke, terlepas dari masalah itu, sekarang saya tanyakan, lo sendiri udah berhenti? Kalau untuk aku sendiri ya, alhamdulillah semenjak ikut program rehab, nggak pernah sama sekali itu ada kepengin pakai lagi, ada adiksi untuk menggunakan lagi. Nggak ada keinginan untuk lagi? Nggak ada keinginan lagi. Buat makanya nggak ada ya? Nggak ada lagi sama sekali. Kalau boleh gue tahu nih, apa sih motivasi yang bisa membuat lo berhenti? Motivasi itu gini, masa depan kita masih panjang. Oke. Masa depan kita masih panjang. Keluarga kita juga masih membutuhkan kita yang di rumah. Apa sih enaknya pakai narkoba? Memang benar enak sesaat. Waktu kita pakai doang. Oke. Setelahnya hancur. Belum kalau ketangkep ya? Belum kalau ketangkep, habis semua. Habis. Oke. Jadi motivasi lo ya buat apa sih? Buat makan narkoba lagi gitu kan. Sedangkan hidup di luar lebih enak dibanding hidup di dalam penjara. Nah. Oke. Terus setelah lo keluar, setelah lo bebas, apa sih yang lo mau lakuin nanti di luar? Di luar yang pasti aku pengen hidup lebih baik lagi, ingin membahagiakan utama keluarga ya kan. Yang paling penting minta maaf lah kita ke orang tua, udah menyusahkan kita selama ini. Pengen buka usaha, tapi kalau bisa buka usaha itu menerapkan no drugs gitu. Jadi buka usaha yang menerapkan tidak boleh menggunakan narkoba ya, termasuk karyawan-karyawannya harus bebas bersih dari narkoba ya. Harus bersih. Oke. Angga, gue minta tolong boleh? Ya. Oke. Gue minta tolong, kan lo tau lah, lo bilang teman-teman lo masih banyak menggunakan narkoba di luar sana ya kan. Berikan satu motivasi buat teman-teman lo yang ada di luar sana agar mereka bisa berhenti juga seperti lo dan kembali ke keluarganya dengan menjadi orang yang baru. Motivasi dari gue.
Apa sih enaknya pakai narkoba? Aku udah pernah ngerasain. Apa yang belum pernah kalian rasain, aku udah pernah ngerasain semua. Memang waktu awal pemakaian enak memang, tapi setelahnya penyesalan. Kata orang penyesalan datang di belakangan itu memang benar. Kalau kita udah ketangkep, habis semua, hancur semua, keluarga hancur. Masa depan kita masih panjang. Masa kita mau kayak gitu terus? Cobalah kita buat menata masa depan yang lebih cerah. Kasihan keluarga, anak istri. Buat teman-teman kita yang masih pakai, ayo berhenti menggunakan narkoba. Say no to drugs, say no to drugs. Udah. Oke, gue ambil kesimpulan dari motivasi Angga, nggak ada gunanya untuk makan narkoba, ya kan? Karena setiap orang punya masa depan, ya. Masa depan itu mesti kita bangun dari saat ini untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Ya. Untuk apa pakai narkoba kalau hanya untuk senang sesaat, susahnya belakangan, gitu kan? Jadi berkepanjangan pula lagi ya. Dan menghabiskan uang banyak. Menghabiskan ya. Habis semua pokoknya. Habis semua. Oke. Angga, thank you ya. Sama-sama. Semoga kebebasan lo hari ini bisa menjadi penuh arti buat lo ya. Amin. Bisa membuat lo menjadi orang yang baru ya. Bisa berguna buat keluarga lo, buat masyarakat banyak ya. Sukses terus juga. Semoga impian lo tercapai. Oke, Bro Ensis, terima kasih. Itulah bincang-bincang saya sama Angga, salah satu teman saya mantan pecandu narkoba. Jangan lupa like, comment, and subscribe.